Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pendengar dimanapun Anda berada, semoga rahmat dan karunia Allah selalu ditimpakan kepada kita, dan dengan rahmat dan karunia itu semoga kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat serta berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan kajian tadabbur Al-Qur'an yang pada kali ini kita akan mencoba mengambil makna yang terdapat di dalam surat Al-An'am. Kaum muslimin, para pendengar yang dirahmati Allah, surat Al-An'am adalah salah satu surat di dalam Al-Quran, dan surat ini tergolong sebagai surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 165 ayat. Apa sebab penamaan Al-An'am? Dinamakan dengan nama Al-An'am yang secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya adalah hewan ternak. Ini merupakan sumber makanan dan minuman bagi orang-orang Arab saat itu, sebagai sumber rezeki mereka, sebagai alat transportasi mereka, bahkan untuk mengukur kekayaan mereka. Oleh karena itu, kedudukan hewan ternak di sisi orang-orang Arab sangatlah tinggi. Namun orang-orang Arab belum siap untuk memasukkan jenis hewan ternak ke dalam kategori hal-hal yang diatur di dalam agama, ataupun masuk ke dalam hal yang berkaitan dengan masalah ibadah. Karena mereka memandang bahwasanya kebebasan dalam menggunakan hewan ternak tersebut tidak bertentangan dengan masalah-masalah ibadah. Oleh karena itu, surat ini dinamakan dengan surat Al-An'am agar menjadi petunjuk kepada orang-orang yang perbuatan dan hatinya tidak selaras. Adapun surat Al-An'am juga disebut dengan surat Al-Hujjah. Surat ini dinamakan dengan Al-Hujjah karena terdapat banyak sekali di dalam surat ini ayat-ayat yang menegaskan, bahkan menjelaskan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan menegakkan hujjah kepada orang-orang kafir. Kalaulah kita lihat keselarasan awal surat dengan akhirnya yang terdapat pada surat Al-An'am ini, surat ini dimulai dengan pengingkaran terhadap orang-orang musyrik karena mereka telah condong kepada peribadatan kepada selain Allah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan langit, bumi, cahaya, bahkan kegelapan. Kemudian surat ini diakhiri dengan pesan Allah kepada nabinya untuk mengingkari perbuatan-perbuatan orang musyrik, di mana Allah berfirman, "Katakanlah, apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Padahal Allah lah Tuhan bagi segala sesuatu." Dapat kita lihat pada surat Al-An'am ayat 164. Dalam ayat tersebut Allah menegaskan tentang keesaan, karena dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Adapun pembahasan utama di dalam surat Al-An'am ini, para pendengar yang dirahmati Allah, pembahasan utama dari surat ini adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Larangan untuk menyekutukannya dengan apapun, baik dari segi keyakinan meskipun itu perbuatan. Nah, kalau kita rinci tentang tema-tema yang ada di dalam surat Al-An'am ini, surat Al-An'am ini menjelaskan tentang 3 jenis manusia. Pertama, ada golongan manusia yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada manusia yang berlaku syirik kepada Allah, menerangkan tentang penyembah berhala. Dan yang ketiga, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi keyakinan, akan tetapi mereka tidak merealisasikannya dalam bentuk fisik, dalam bentuk amalan dan perbuatan.
Semua ini untuk menegaskan bahwasanya permasalahan tauhid adalah perkara yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara hati atau keyakinan dengan perbuatan. Begitu pula, surat ini memiliki inti yang berputar di dalam masalah pokok-pokok dakwah. Bagi praktisi dakwah, tentunya memiliki materi tentang pokok-pokok ajaran yang wajib disampaikan kepada umat. Yang pertama adalah masalah uluhiyah, masalah tauhid, masalah rububiyah, tentang keberadaan Allah. Yang kedua masalah wahyu, ada risalah. Kemudian masalah iman terhadap kebangkitan, akan adanya hari pembalasan. Sebagaimana yang dikandung oleh surat-surat Makkiyah lainnya, namun surat ini mencakup dua cara yang berbeda untuk menegaskan pokok-pokok tersebut. Di mana surat ini menegaskan pokok-pokok ajaran itu dengan pemaparan dan pemberian tuntunan. Dari segi pemaparan, di Arab disebut dengan uslub at-taqrir. Surat ini memaparkan dalil-dalil akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi mengamati, mentafakuri makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta, kekuasaan Allah yang mutlak, dan perbuatan Allah tentang alam semesta. Kemudian surat ini mengungkapkan nama Allah dengan kata ganti huwa. Kata-kata huwa untuk mengganti kata-kata Allah di dalam surat ini terdapat sebanyak 28 kali, agar pendengar dan pembaca merasakan kebesaran Allah dan kekuasaannya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum min tin, tsumma qada ajala, wa ajalun musamma 'indah, tsumma antum tamtarun. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah. Sesudah itu ditentukan ajalnya, ditentukan kematian kita. Dan ada lagi yang satu ajal yang ditentukan untuk berbangkit. Kita yang hidup, Allah sudah tentukan kapan kita meninggal. Kita yang sudah meninggal, Allah juga sudah tentukan kapan kita akan bangkit. Kedua-duanya ada pada sisi Allah, karena Allah sendiri yang mengetahuinya. Kemudian, kamu masih ragu tentang hari berbangkit itu, kata Allah. Ditanya iman kita tentang nyawa yang dipakai dan kapan akan meninggal, serta alam barzah yang dilalui atau alam kubur yang dilalui dan kapan kita akan berbangkit. Semuanya akan menjadi kenyataan di sisi Allah. Ditegaskan lagi pada ayat yang ketiga surat Al-An'am, Wallahu fis samawati wal ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dialah Allah yang disembah. Apakah itu makhluk yang berada di langit ataupun makhluk yang berada di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan atau lahirkan. Dan dialah Allah yang mengetahui apa yang kamu usahakan. Pada ayat ke-14 Allah juga mengatakan bahwa seluruhnya adalah kepunyaan Allah segala sesuatu. Apakah itu malam, apakah itu siang, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal dia memberi makan dan dia tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali menyerahkan diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang yang musyrik. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada surat Al-An'am ayat ke-17 Allah sampaikan, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifalah, maka tidak ada yang akan menghilangkannya melainkan Allah itu sendiri. Fala kashifa lahu illa huwa iyamsaska bi khairin, dan jika dia datangkan kebaikan kepadamu fahuwa ala kulli syai'in qadir,
maka dialah Allah yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ungkapan tersebut juga tertera pada surat Al-An'am ini di ayat 18, 19, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 73, 97, 98, 101, 102 dan seterusnya, yang berakhir nanti pada 164 dan 165. Inilah metode yang pertama di mana Allah mengatakan, Allah memaparkan menurut kaidah uslub at-taqrir bagaimana seharusnya manusia sebagai hamba bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah paparan Allah ini menjadi suatu iman yang betul-betul kuat dalam hati kita? Metode yang kedua adalah pemberian tuntunan, uslub at-talqin. Cara ini adalah mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang hujah-hujah untuk dilemparkan kepada wajah-wajah para musuh. Karena hujah yang bersumber dari Allah tidak akan pernah bisa dibantah oleh siapapun. Di dalam metode ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan katakanlah, qul. Kata-kata qul di dalam surat Al-An'am ini terdapat sebanyak 42 kali. Salah satunya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul siru fil ardi thumma anzuru. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada mereka, berjalanlah kalian di atas muka bumi ini, kemudian perhatikanlah kaifa kana aqibatul mukadzibin, bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 12, Al-An'am ayat 14, ayat 15. Tentang qul ini, agar senantiasa manusia berpikir tentang keesaan Allah. Hal yang semakna dengan qul ini terdapat dalam beberapa ayat di dalam surat Al-Maidah, mulai dari 37, 40, 46, 47, 50, 54, 56, 57 sampai nanti berakhir kepada 162 dan 164. Surat ini telah memaparkan kepada kita contoh yang sangat menakjubkan dalam perkara memberikan hujah kepada orang-orang musyrik, sebagaimana yang tertera di dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Di dalam surat ini diceritakan pada ayat ke-74 sampai ke-78. Maaf, dalam ayat ini diceritakan pada ayat 74 sampai 83. Surat ini juga menyebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta. Sungguh sangat jelas terlihat. Namun jika mata hati kita buta, maka ayat-ayat tersebut tidak dapat terlihat oleh mata. Bahkan hati tersebut akan mengingkari dan menolaknya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada orang yang tak mampu melihat kebesaran Allah di dalam surat Al-An'am ayat ke-104. Pada akhir-akhir surat ini terdapat 10 wasiat yang harus kita pegang dengan iman yang bagus dan iman yang kuat, di mana kita harus merealisasikan sebagai seorang hamba agar kita tergolong kepada orang-orang yang dianggap mampu meraih kemenangan, apakah dalam kehidupan dunia meskipun nanti di akhirat. Wasiat-wasiat tersebut terdapat pada ayat 151 sampai 153. Akhir ayat yang terdapat di dalam surat ini menyebutkan nilai seseorang hamba di sisi Allah, derajat seorang hamba di sisi Allah, tentang penciptaannya, tentang tujuannya, dan keagungan penciptaan manusia, serta hikmah yang besar sebagaimana tertera di dalam ayat 165. Nah, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita coba mengambil poin-poin tentang faidah-faidah yang terdapat dalam surat Al-An'am ini. Yang pertama, waktu tidur pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Ini adalah ketentuan yang dibuat oleh Allah dalam rangka
suatu fitrah manusia yang memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya dan juga menyediakan waktu untuk istirahat. Sungguh ini suatu petunjuk yang sempurna dan hal yang paling baik bagi manusia. Disampaikan oleh Allah pada ayat ke-96. Poin yang kedua adalah barang siapa yang bertauhid kepada Allah maka dia akan memberikan keamanan. Apakah itu dalam kehidupan dia di dunia, meskipun kehidupan nanti setelah di dunia atau di akhirat. Dijelaskan pada ayat ke-82. Poin yang ketiga, mayoritas dari manusia bukanlah tanda yang selalu berdampingan dengan kebenaran. Apa maksudnya ini? Ayat 116 ini dipahami oleh para kaum salaf, orang-orang terdahulu, generasi pertama, kedua, dan ketiga di zaman Rasulullah SAW. Mereka mengatakan bahwasanya berjalanlah di atas jalan yang lurus dan janganlah engkau takut kepada sedikitnya yang berjalan pada jalan yang lurus tersebut. Ada nilai keistiqomahan untuk tidak mengikut sembarang orang. Allah sampaikan berjalan di jalan yang lurus meskipun sedikit orang yang berjalan di situ. Kamu harus tetap teguh pendirian. Kenapa? Karena jalan yang lurus menjauhkan kita dari kesesatan, menjauhkan kita dari tipu daya. Meskipun jalan kesesatan dan tipu daya itu sangat banyak dilalui orang. Ada nilai power istiqomah yang diajarkan pada ayat 116 ini. Poin yang keempat, taubat seseorang akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika tanda-tanda besar dari kiamat belum terlihat, namun jika tanda-tanda tersebut sudah tampak, maka pintu taubat akan tidak ada lagi taubat yang akan diterima dari siapapun. Sebagaimana pintu keimanan pada saat itu juga telah tertutup. Tidak diterima lagi keimanan dari siapapun. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Dan seterusnya. Tidak akan bangkit hari kiamat hingga matahari terbit dari barat. Tak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit di barat. Dan jika dia betul-betul terbit dari barat dan manusia melihatnya, maka mereka pun seluruhnya beriman. Namun, kata Rasulullah SAW, pada saat tersebut sudah tidak ada lagi manfaat keimanan seseorang. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang ke-158, di mana Allah katakan yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang bagi dirinya sendiri, yang belum beriman sebelum itu ataupun yang sudah beriman sesudah itu, atau orang yang belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula, kata Allah Subhanahu wa taala. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, jika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada seorang hamba, padahal hamba itu terus-menerus berada di lubang kemaksiatan, maka ketahuilah itu adalah istidraj. Lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Terdapat dalam surat Al-An'am ayat ke-44, Allah katakan, maka tak kala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka, kata Allah, dengan sekonyong-konyongnya. Maka ketika itu mereka terdiam dan berputus asa. Hadis di atas dapat kita lihat pada silsilah as-sahihah nomor 413 dan
Ayat di atas dapat kita lihat pada surat Al-An'am ayat ke-44. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, senantiasalah kita menjadi orang-orang yang betul-betul istiqomah di dalam tauhid, merealisasikan tauhid melalui rukun Islam. Tentang hal yang bersifat kepemilikan, senantiasalah tauhidkan Allah tidak hanya di dalam hati, tetapi lakukanlah dengan nyata melalui perbuatan fisik. Akan tetapi Allah gambarkan semua yang kita miliki di dunia ini, dari manapun, bagaimana cara mendapatkannya, kemana itu difungsikan, apakah jalan yang diambil sudah betul atau salah, semuanya akan ditimbang melalui pengadilan Allah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang seadil-adilnya. Semoga ilmu kita, diri kita, tubuh kita, keluarga kita, pekerjaan kita, rumah kita, harta kita, keluarga kita, saudara-saudara kita betul-betul peka dengan agama yang telah diajarkan kepada kita, agar kita terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam keharaman, kefasikan, kezaliman, dan kemunafikan. Dan semoga setiap kesalahan, setiap kehilafan, setiap apapun yang mungkin kita lupa dari hal itu, Allah selalu membuka pintu taubat untuk kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kaum muslimin yang dirahmati Allah ketika hayat masih dikandung badan. Sungguh ampunan Allah maha luas dan janji Allah terhadap surga adalah nyata. Maka pastikan diri kita sebelum meninggal kita berada dalam keadaan muslim yang baik. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.